soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupin mana yang baik, mana yang tidak baik. Tak takut dengan netizen supporter timnas Indonesia usai pihak keamanan Arab lakukan diskriminasi demi loloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Media Arab Saudi dan keamanan Stadion Arab tantang langsung fans timnas begini, "Kalau nggak terima kalian mau apa?" pungkasnya. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Arab Saudi menjamu Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Stadion megah berkapasitas 60.000 penonton itu gemerlap oleh sorotan lampu dan lautan hijau putih khas negeri minyak tersebut. Namun di balik gemerlap itu, ada luka besar yang disayat di hati ribuan supporter Indonesia yang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan Garuda bertarung dengan penuh semangat. Ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai penjuru Timur Tengah sudah memadati area luar stadion sejak pagi. Banyak di antara mereka adalah pekerja migran yang rela menabung berbulan-bulan untuk membeli tiket pertandingan. Namun apa yang mereka terima sungguh tak masuk akal. Tiket yang sudah dibeli resmi dari panitia justru dianggap tidak sah oleh pihak keamanan. Ratusan supporter tertahan di luar stadion, sebagian diusir, sebagian lain bahkan diinterogasi dengan nada keras. Pemandangan memilukan itu terekam jelas di kamera ponsel penonton lain dan segera viral ke seluruh dunia. "Saya sudah bayar 500 rial untuk tiket ini, kenapa saya tidak boleh masuk?" teriak seorang pria asal Surabaya dalam video yang kemudian menyebar luas di media sosial. Ia menatap aparat keamanan yang berdiri kaku di depan pagar besi. Tak ada jawaban selain tatapan dingin. Ada pula seorang ibu-ibu asal Lombok yang datang bersama anaknya membawa bendera merah putih kecil yang terlipat rapi di tangan. Namun bendera itu justru disita oleh petugas keamanan dengan alasan tidak sesuai aturan stadion. Ia menangis terseduh, sementara anaknya bertanya polos, "Kenapa kita tidak boleh dukung Indonesia, Bu?" Kemarahan mulai membara. Sejumlah supporter mencoba bernegosiasi memperlihatkan bukti pembelian tiket online, namun hasilnya tetap nihil. Barikade polisi semakin rapat dan suasana kian memanas. Beberapa video memperlihatkan petugas mendorong penonton Indonesia yang memaksa mendekat ke pintu masuk. Dalam satu klip terdengar seorang pria berteriak dalam bahasa Arab, "Kalian bukan prioritas, ini stadion kami." Kalimat yang memantik gelombang kemarahan tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia Islam. Meski di dalam stadion pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan kemenangan Arab Saudi 3-2, suasana di luar stadion jauh lebih panas. Supporter Indonesia yang gagal masuk memilih tetap bernyanyi dan menyalakan flare kecil sebagai simbol perlawanan damai. Namun tindakan itu justru ditanggapi dengan keras. Beberapa orang ditangkap dan sebagian lain diusir paksa dari area stadion. Media lokal Saudi nyaris tak menyiarkan apapun tentang insiden itu, seolah-olah tak pernah terjadi. Drama ketika wasit asal Tiongkok yang memimpin pertandingan tersebut menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, sang wasit mengaku menyesal atas rangkaian keputusan kontroversial yang dibuatnya sepanjang pertandingan dan menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar Indonesia tidak lolos. Pertandingan yang digelar di Stadion King Fahd, Arab Saudi dini hari kemarin itu seharusnya menjadi momentum bersejarah bagi skuad Garuda. Indonesia datang dengan semangat tinggi setelah tampil impresif di babak sebelumnya. Sejak menit awal di babak pertama, JIZ dan kawan-kawan mendominasi jalannya laga. Beberapa peluang emas tercipta melalui aksi Kelvin Verdong, Olivier Romani, dan Mauro Jelten, namun penyelesaian akhir dan keberuntungan belum berpihak. Bahkan pada menit ketiga berdua, sepakan keras Tom Hays sempat membuat kiper Irak kelabakan dan hampir saja membawa Indonesia unggul lebih dulu. Namun, bencana datang di babak kedua. Setelah turun minum,
ritme permainan Indonesia mulai terganggu oleh keputusan-keputusan aneh dari wasit. Beberapa pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia tidak digubris sama sekali. Kevin Dick dijatuhkan di dalam kotak penalti setelah dilanggar bek Irak, tetapi wasit malah melambaikan tangan tanda play on. Tak lama berselang, Ole Romani juga mendapat tackle 2 kaki dari belakang, namun peluit tak kunjung berbunyi. Klimaksnya terjadi ketika Dean James dilanggar keras saat mencoba melakukan overlap di sisi kanan dan justru berbuah kartu kuning untuknya karena dianggap melakukan ding. Keputusan-keputusan inilah yang memancing emosi para pemain dan supporter Indonesia yang memadati tribun stadion. Kapten Timnas Indonesia JIS tampak paling vokal melakukan protes. Ia berkali-kali meminta wasit untuk melihat tayangan ulang melalui VAR. Namun wasit bersikeras menolak. Saya sudah minta dia lihat VAR, tapi dia bilang tidak perlu. Sampai saya berteriak, mulut berbusa, dia tidak menggubris sama sekali, ujar J usai pertandingan. Di tribun penonton, supporter Indonesia meledak dalam kemarahan. Mereka melemparkan botol air mineral ke arah lapangan sebagai bentuk protes dan meneriakkan kata mafia. Mafia berulang kali. Suasana sempat memanas hingga beberapa petugas keamanan turun tangan menenangkan keributan. Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan tipis 1-0 atas Irak, hasil yang membuat langkah Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin berat. Namun bukan hasil akhir yang menjadi perbincangan, melainkan cara tim kalah yang dinilai syarat dengan ketidakadilan dan manipulasi keputusan di lapangan. Usai laga JIS dengan nada kecewa mengatakan, open quote, kita sudah berjuang keras, tapi sepertinya hasil ini sudah diatur. Keputusan-keputusan wasit sangat berat sebelah. Saya rasa semua orang bisa lihat di lapangan, apa yang terjadi tidak adil. Kemarahan publik Indonesia pun meledak di media sosial. Tagar wasit curangi Indonesia dan Justice for Garuda langsung trending di platform X dan Instagram hanya beberapa jam setelah peluit panjang berbunyi. Ribuan komentar membanjiri akun resmi AFC dan FIFA yang menuntut investigasi. Namun, kejutan besar datang beberapa jam kemudian. Dalam unggahan Instagram pribadinya yang kini sudah dihapus, wasit asal Tiongkok tersebut akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Indonesia. Ia menulis, open quote, saya mohon maaf kepada tim Indonesia dan para pendukungnya. Ada hal-hal di luar kendali saya yang mempengaruhi keputusan di lapangan. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi saya disuruh untuk memastikan Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia. Saya tahu itu salah, dan saya menyesal, close quote. Unggahan itu sontak viral dan menjadi bahan perdebatan di kalangan publik sepak bola internasional. Banyak yang menduga adanya intervensi dari pihak luar, terutama karena pertandingan digelar di Arab Saudi. Negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah dalam dunia sepak bola Asia. Beberapa media internasional pun mulai menyoroti kasus ini. BBC Sport, ESPN Asia, dan The Guardian Football menurunkan laporan mendalam mengenai kontroversi ini. Menyoroti bagaimana keputusan-keputusan wasit yang berat sebelah telah menghancurkan peluang Indonesia melangkah lebih jauh. Di tanah air, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir langsung bereaksi cepat. Ia mengatakan pihaknya akan mengajukan protes resmi ke FIFA dan IFC terkait pelanggaran etika wasit dan potensi manipulasi pertandingan. Open quote, kita tidak bisa diam. Ini menyangkut kehormatan bangsa. Kami akan mengumpulkan semua bukti termasuk tayangan ulang dan laporan ofisial pertandingan. Indonesia tidak boleh terus menjadi korban, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Sementara itu, beberapa mantan pemain dan legenda sepak bola nasional juga angkat bicara. Bambang Pamungkas menulis, kalau begini caranya, sepak bola bukan lagi tentang sportivitas. Indonesia bermain luar biasa, tapi dikalahkan oleh peluit, bukan oleh permainan.